Baik, terima kasih Pak Maruf atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sulastama, eh, Kepala atau Ketua PPK Manggit. Kemudian Pak Gatot, ini eh, pembimbing saya ini. Beliau adalah Kepala BPD DIY ya sebelumnya dan dulu sering berkoordinasi terkait Merapi dan bencana geologi sekitar DIY. Salam kenal juga buat Pak Frederick dari NTT dan eh, kemudian para narasumber eh, Prof. Agung ini guru saya ini, kemudian Pak Budi Setiawan dari MDMC dan Mas Luis ya. Eh, Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Senang sekali kami bisa bergabung dalam acara yang istimewa eh, dan forum istimewa ya. Acara istimewa karena ini membahas sesuatu yang eh, paling penting ya, yaitu mengenai keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Dan juga senang juga bergabung dengan teman-teman semua yang termasuk orang-orang mulia yang mana memperhatikan sesama, terutama terkait keselamatan ini. Eh, Kami juga mengambil kesempatan ini untuk mensosialisasi terkait aktivitas Gunung Merapi yang erupsi sangat panjang, sehingga ini kami sangat berterima kasih berada di sini. Bapak Ibu sekalian, eh, paparan saya ini terkait dengan aktivitas Gunung Merapi. Tadi sudah mohon maaf, saya share screen dulu. Apakah sudah tampil? Sudah. Tahun ya. Oke. Baik. Jadi judul paparan kami adalah Refleksi 15 tahun erupsi Gunung Merapi. Ini di apa? Cover ini ada foto Gunung Merapi saat ini, menggambarkan aktivitas erupsi saat ini, diambil dari Baradaya dari pos ngepos pada tanggal 22 Oktober kemarin. Sehingga nanti setelah kami bahas sedikit terkait aktivitas Gunung Merapi di tahun 2010, kami akan juga sampaikan aktivitas Merapi saat ini. Jadi nanti ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama erupsi 2010, kemudian yang kedua erupsi saat ini, dan yang ketiga adalah strategi mitigasinya. Terima kasih tadi sudah dibantu banyak oleh Pak Ma'ruf dan eh, yang sebelumnya Pak Gatot juga terkait gambaran ya, gambaran umum aktivitas erupsi dahsyat Gunung Merapi di tahun 2010. Jadi eh, tadi sudah banyak informasi yang disampaikan bahwa Merapi saat itu mengalami erupsi yang tergolong terbesar ya sepanjang sejarah erupsi Merapi. Jadi eh, setidaknya sejak abad 18 ya, ketika kami ada eh, rekaman sejarahnya itu, bahwa magnitud erupsi terbesar yang pernah dialami oleh Merapi itu adalah VI 4. Jadi VI ini adalah sebuah ukuran besarnya skala erupsi. Nah, angka 4 ini mengindikasikan eh, apa setidaknya adalah volume material yang dikeluarkan ketika erupsi. Jadi VI 4 ini bermakna
volume materialnya lebih dari 100 juta meter kubik dikeluarkan selama erupsi. Dan ini merupakan eh, skala erupsi terbesar dalam sejarah Merapi. Memang kalau dibandingkan dengan Tambora dan Krakatau ini jauh lebih kecil ya. Tapi ini pun kita sudah tahu semua menjadi saksi betapa dahsyatnya erupsi Gunung Merapi saat itu. Kita bisa lihat eh, pemukiman di sekitar Merapi dalam radius 10 kilometer itu hancur seperti tampak di foto ini. Kemudian erupsi ini juga mengungsikan ratusan ribu jiwa. Tadi disampaikan 350 ribu jiwa. Ini dimulai eh, pada 26 Oktober ya 2010, sekitar 1,5 hari ya pasca penetapan status tertinggi awas pada 25 Oktober pagi hari. Kemudian puncak erupsi pada 5 November 2010 dan kolom erupsi ini cukup fantastis ya sampai 17 kilometer. Dan erupsi yang besar ini tentu merubah morfologi Gunung Merapi yang mana terbentuk kawah berdiameter 400 meter dengan kedalaman 150 meter dan bukaan kawah ke arah Gendol. Nah, tentu peta KRB eh, harus diupdate ya terkait erupsi 2010 ini, yang mana peta KRB sebelumnya 2002 dan tidak berubah pasca erupsi 2006. Jadi setelah pembuatan KRB di tahun 2002 dan erupsi 2006, peta KRB-nya tidak berubah. Tapi ketika erupsi 2010, maka peta KRB-nya harus dirubah karena jangkauan awan panasnya melampaui peta KRB yang telah ditentukan. Kemudian lebih detail terkait dengan dampak erupsi Gunung Merapi, ini ada tabel yang diperoleh dari BNPB eh, bahwa korbannya tadi disampaikan mungkin sekitar 400 jiwa ya totalnya ya. Karena ini memang angkanya berjalan terus saat itu sehingga yang beredar memang bermacam-macam angkanya. Nah, kemudian total kerugian ini mencapai 3,6 triliun. Saat itu ini angka yang fantastis ya. Nah, tapi saat ini menjadi angka yang kecil ya, karena kita banyak mendengar korupsi-korupsi ya nilainya ratusan triliun. Tapi ini apapun adalah angka yang besar, kemudian nyawa manusia itu juga tidak bisa dinilai dengan apapun. Sehingga ini perlu penanganan yang serius. Salah satu eh, salah satu sisi yang bisa kita pelajari dari dampak erupsi Gunung Merapi ini kita bisa lihat di peta ini. Ini saya dapatkan. Saya mencoba mencari apa peta distribusi korban erupsi 2010 ini eh, baru dapat dari Mbak Mesa ya. Ini dari apa dari Sumatera Barat ini, PGRI Sumatera Barat. Eh, Beliau melakukan penelitian dan salah satu hasilnya adalah peta sebaran korban erupsi 2010. Bisa kita lihat di sini memang eh, kita tahu semua arah dominan erupsi ke arah selatan tenggara yaitu di Kali Gendol sehingga korban terbanyak itu ada di sana. Tapi yang menarik adalah ternyata di luar itu, di luar daerah terdampak langsung itu banyak korban juga. Jadi korban di apa di Magelang, korban di Magelang itu eh, Lubuk. dan di kabupaten yang lain itu sampai ratusan juga, ratusan jiwa meninggal. Dan eh, juga yang menarik bahwa sebagian besar atau ada yang menyebut 90% dari korban di Jawa Tengah itu tidak kena luka bakar. Nah eh, ini menggambarkan betapa chaosnya situasi saat itu. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita antisipasi ke depannya.
Selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan kronologi erupsi 2010. Ini kami awali dengan stasiun pemantauan yang ada saat itu, di mana konfigurasi sistem pemantauan Gunung Merapi di menjelang erupsi 2010 itu cukup bagus ya, sudah cukup memadai, di mana kita ada belasan sensor seismik tersebar di berbagai elevasi dan di berbagai azimut, sehingga bisa menangkap dan apa, menentukan sumber gempanya dan memantau intensitasnya. Juga eh, stasiun deformasi cukup lengkap juga. Kita menggunakan pendekatan kemiringan, menggunakan pendekatan jarak dan juga posisi. Ini ada belasan sensor juga terpasang, dan juga ada sampling gas, ada pemantauan gas. Waktu itu kita mengambil gas secara langsung di puncak Gunung Merapi. Ada dua tempat pengambilan sampel di Woro dan di Gendol. Nah, ini sehingga kita mempunyai cukup data yang memungkinkan untuk melakukan penilaian bahaya dari Gunung Merapi ini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Nah, ini kronologi peringatan dini erupsi Gunung Merapi di tahun 2010. Eh, ini berawal dari eh, 2 tahun sebelumnya sebenarnya, ketika pada tahun 2008 kami bersama dengan Pemda ini menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi letusan besar Gunung Merapi. Ini dilatar belakangi ketika kami menyadari bahwa saat itu ini sudah lebih dari 30 tahun tidak terjadi letusan besar. Karena saat itu kita kita menganggap letusan-letusan besar seperti 30, kemudian terjadi kembali di 1960, itu mempunyai periode letusan 30 tahunan. Sehingga saat itu kami bersiap-siap untuk sebuah erupsi besar di tahun 2008. Lah, kemudian dari sisi data pemantauan atau aktivitas Gunung Merapi sendiri, itu setahun sebelumnya sudah ada indikasi, yaitu berupa peningkatan gempa-gempa vulkanotektonik, gempa-gempa yang mirip tektonik tapi terjadi di gunung api. Ya, ini menandakan adanya desakan yang kuat dari magma yang merusak batuan sekitar. Ini terjadi berbentuk swarm atau rentetan gempa dalam waktu yang sangat pendek. Ini terjadi beberapa kali. Bersamaan dengan itu, eh, deformasi atau eh, bersamaan dengan itu terjadi pembekakan gunung yang memang belum signifikan. Saat itu masih di bawah 1 cm per hari. Nah, kemudian data pemantauan baru menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menerus itu pada bulan September, sehingga pada bulan tersebut, tepatnya pada tanggal 20, kami naikkan status menjadi waspada. Nah, ini ternyata meningkat terus dan mengalami akselerasi, sehingga pada tanggal 21 Oktober ini kami naikkan status kembali menjadi siaga. Saat itu eh, terjadi kontroversi di antara para ahli gunung api Merapi, di mana biasanya seperti tadi disampaikan Pak Gatot ya, kalau nggak salah, eh, biasanya di status siaga ini sudah ada manifestasi di permukaan, entah berupa titik api diam atau bahkan munculnya kubah lava. Tapi di saat siaga ini kami mengambil resiko untuk meningkatkan status aktivitas, karena meskipun tanpa ada manifestasi di permukaan, data pemantauan itu menunjukkan peningkatan yang mengalami akselerasi. Seismik dan deformasi ini meningkat sampai puluhan kali. Kemudian ditambah lagi pengambilan sampel yang dilakukan sebelumnya,
beberapa hari sebelumnya itu menunjukkan peningkatan CO2 sampai 35%. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, sehingga kita mengambil risiko untuk meningkatkan status menjadi siaga dan ini aktivitasnya terus berlanjut sehingga semakin banyak terjadi guguran-guguran besar yang banyak terdengar oleh masyarakat dan petugas pos pengamatan. Sehingga pada 25 Oktober, tepatnya pukul 6 pagi hari, status aktivitas dinaikkan ke awas, di mana ini ada konsekuensi 24 ribu penduduk di 20 desa ini diungsikan. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Erupsi terus meningkat, sehingga pada 3 November ini radius bahaya yang tadinya hanya 10 kilometer sektoral ya, ini tidak radius bahaya waktu status awas ini kita tetapkan masih sektoral. Pada 15 ah, pada 3 November ini dalam radius di luar radius 15 kilometer, mohon maaf, di dalam radius 15 kilometer harus steril karena ada indikasi awan panas yang melebihi jarak 10 kilometer. Ini terjadi pada pukul 3, penentuan radius bahaya pada pukul 4 sore hari. Kemudian ini ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 5 November ini kembali dinaikkan radius bahayanya menjadi 20 kilometer. Nah ini eh, dramatisnya erupsi 2010 saat itu sehingga total pengungsian tadi seperti yang disebutkan mencapai 350 ribu jiwa. Dan setelah itu aktivitas Gunung Merapi mulai menurun dan akhirnya pada 3 Desember 2010 status kita turunkan berdasarkan aktivitas yang sudah tidak membahayakan. Ini adalah sebuah kronologi yang menggambarkan bahwa di bencana gunung api ini ada proses magmatik yang kita bisa manfaatkan untuk peringatan dini. Sehingga di setiap aktivitas vulkanik tertentu, di tingkat aktivitas vulkanik tertentu, maka perlu ada respon dari masyarakat maupun pemerintah yang sesuai dengan tingkat aktivitas tersebut. Nah, ini akhirnya memungkinkan kita lebih sistematis dalam penanggulangan bencana ini. Eh, pada titik eh, pada titik kritisnya pada saat awas ini kita mengungsikan eh, masyarakat ini masyarakat sudah siap semua karena tahapan-tahapan tersebut dan juga pemerintah juga demikian sudah pada siap semua dengan tahapan-tahapan ini. Baik, tadi adalah sekilas terkait erupsi 2010. Sekarang kita bahas erupsi saat ini yang ini cukup menarik. Sebelum kita membahas erupsi 2021, di mana kita sering mendengar ya bahwa erupsi 2021 ini ada perubahan eh, perubahan perilaku dari Gunung Merapi. Nah, memang itu benar, eh, terjadi perbedaan ya antara perilaku erupsi yang terjadi di tahun 2021 ini dengan sebelumnya seperti 2010, 2006 dan sebelum-sebelumnya. Tapi sebenarnya itu adalah perulangan dari sejarah panjang dari erupsi Merapi sendiri. Setidaknya sejak abad 18, tepatnya pada tahun 1768 hingga sekarang, di mana kita ada catatan
mengenai erupsi Gunung Merapi, ada setidaknya 5 tipe erupsi yang pernah terjadi. Yang dari yang kecil, seperti erupsi freatik, vulkanian, kemudian tipe Merapi sendiri, kemudian tipe Merapi disertai dengan ratusan eksplosif dan erupsi sublinial pada tahun 2010. Jadi memang Merapi ini mempunyai karakter erupsi yang bermacam-macam dan ini menjadi tantangan deteksi dini bagi Gunung Merapi. Eh, ini adalah ancaman bahaya Gunung Merapi yang merupakan ancaman utama yaitu berupa awan panas dan lava pijar dan juga ada ancaman bahaya sekunder berupa lahar. Dan ini masih menjadi ancaman di Gunung Merapi sampai dengan saat ini. Nah, kemudian lebih khusus lagi untuk erupsi 2021 dan lebih lebih rinci lagi terkait ancaman bahaya di Gunung Merapi saat ini. Ini kita eh, ada beberapa ancaman bahaya yang bersumber dari kubah lava. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kubah lava saat ini yang terhitung masih aktif, yaitu kubah lava di dalam kawah atau kita sebut kubah lava tengah, eh, kubah lava tengah dan kubah lava di tebing barat daya. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari aktivitas erupsi Merapi saat ini, di mana kita ada 2 kubah lava. Nah, ini tentu kita tahu ini adalah sumber bahaya karena bisa menimbulkan guguran dan awan panas. Eh, Namun selain itu, ternyata kita ada ancaman bahaya dari kubah lava yang lain, kubah lava tua, yang ini adalah sisa dari erupsi tahun 1888. Nah, diketahui bahwa kubah lava ini di sisi barat laut eh, dan nantinya akan kita identifikasi ternyata ini meluas ke barat dan sampai ke barat daya. Ini terjadi pembengkakan yang sampai dengan 21 Oktober ini mencapai 18 meter. Nah, ini adalah ancaman bahaya juga bagi penduduk di arah barat dan barat daya. Nah, ini selain adanya 2 kubah lava itu, ada karakter yang lain yang menjadikan erupsi 2021 ini unik. Itu adalah yang pertama, erupsi 2021 ini didahului dengan erupsi freatik. Jadi dulu pernah heboh di tahun 2018, kemudian sampai 2020 itu banyak erupsi freatik. Itu adalah salah satu tanda bahwa magma itu akan keluar menjadi at- atau sebagai erupsi 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian keunikan yang lain adalah periode erupsi yang panjang. Kita tahu 2021 hingga sekarang ini tentu sangat panjang dibandingkan dengan erupsi erupsi Merapi sebelumnya. Seperti 2006 itu kejadian erupsi dari April, Mei, Juni sekitar 2 bulan. 2010 juga demikian, hanya hitungan 2-3 bulan. Nah, ini erupsi 2021 ini berlangsung dari 2021 sampai dengan 2025, artinya hampir 5 tahun. Kemudian keunikan yang lain tadi sudah saya sampaikan ada deformasi yang menerus yang terjadi sampai dengan saat ini sebesar 18 meter ke arah barat dan barat laut. Ah, Terkait dengan erupsi ini juga kami sangat concern, kami sangat concern dengan kejadian erupsi 1994. Dan ini masyarakat juga mengkhawatirkan hal ini. Ini adalah tragedi yang menjadi titik balik kita semua di Gunung Merapi, di mana saat itu terjadi longsoran dari kubah lava di barat daya yang menimbulkan awan panas yang akhirnya menewaskan sekitar 64 orang. Volume kubah lava saat itu 22,6 juta meter kubik dan jarak luncurnya mencapai 6,5 kilometer. Posisi dari
kubah lava saat itu dan yang terjadi sekarang ini hampir sama. Sehingga otomatis kita mengantisipasi kejadian yang serupa. Eh, untuk menjawab kekhawatiran itu, kami melakukan berbagai improvisasi ya. Nah, ini salah satunya adalah kita memasang alat radar yang menggunakan teknologi interferometri seperti data radar satelit, tapi kita tempatkan di daratan. Nah, ini kita mencoba untuk mendeteksi pergerakan dari eh, kubah lava dan juga puncak gunung berapi ini. Nah, ini dalam resolusi waktu yang eh, cukup memadai. Jadi alhamdulillah ini radar ini bisa mendeteksi pergerakan dalam orde menit dan dengan keakuratan mungkin ya sentimeter seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi eh, andalan kita ya untuk memantau pergerakan kubah lava dan eh, mengantisipasi kejadian serupa seperti longsornya kubah lava pada tahun 1924. Nah, ini sedikit erupsi terkait, mohon maaf, sedikit resume ya terkait kejadian erupsi saat ini, bahwa erupsi saat ini dominan ke arah barat daya, tapi di barat daya ini ada banyak sungai. Yang paling kita khawatirkan adalah Sungai Boyong. Dan ini adalah sungai yang terlanda awan panas di tahun 1994. Nah, kita berusaha mengidentifikasi arah dari erupsi ini ke arah barat daya itu sampai ke arah sungainya. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, pada sejak awal tahun sampai dengan saat ini kita memantau arah dominan dari awan panas dan guguran yang eh, di awal-awal tahun itu banyak mengarah ke Kali Bebeng, dan ini akhir-akhir ini banyak ke arah Kali Krasa, yang Krasa ini implikasinya juga ke arah Kali Boyong. Kemudian ini data pemantauan yang menunjukkan bahwa eh, selain intensitas erupsi ini masih intensif, ditujukan dengan kegempaan guguran tadi yang pada slide sebelumnya, saat ini juga masih terjadi suplai magma yang cukup intensif. Kita bisa lihat kegempaan internal dari gempa MP, kemudian VTB ini masih cukup tinggi sampai ratusan kali per hari, seperti dengan jumlah guguran yang terjadi setiap harinya. Kemudian deformasi juga masih menerus sampai dengan saat ini. Nah, kemudian dari karakter erupsi yang terjadi saat ini, maka mohon maaf ini Ya, sudah kelihatan, Pak. iya ini ternyata ada masalah jaringan ya. Baik, baik, baik. 5 menit lagi, Pak. Oh baik siap. Ya, Oh baik, ternyata tinggal diklik. Ini menggambarkan strategi kami dalam mempertahankan resiliensi di Gunung Merapi ya. Jadi strategi yang pertama adalah kita perkuat pemantauan Gunung Merapi dengan kita memasang berbagai sensor yang relevan ya dengan concern kita saat ini, yaitu erupsi efusif, kemudian longsornya kubah lava secara tiba-tiba. Nah, ini kita banyak memasang peralatan seismik dan deformasi, dan juga berbagai survei, survei drone, survei eh, GPS, survei gravitasi untuk mengidentifikasi adanya suplai magma. Kemudian setelah itu eh, apa? Kita berusaha untuk mendeteksinya secara cepat ya. Nah, setelah itu kita melakukan penilaian bahaya.
ini membandingkan data pemantauan ini dengan data historis. Kita tadi sudah sampaikan ada beberapa skenario skenario tipe erupsi yang bisa terjadi di Gunung Merapi. Nah, kemudian dengan data morfologi dan pemodelan fisik, kita bisa memperoleh penilaian bahaya secara kuantitatif. Setelah itu, pengambilan keputusan, ini keputusan terkait status atau tingkat bahaya Gunung Merapi dan juga rekomendasi daerah bahaya. Kemudian setelah itu, maka ada penyebaran informasi kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah daerah. Kepada pemerintah daerah. Kemudian juga di sini kita juga melakukan bersama-sama dengan Pemda untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pengendalian kerentanan. Nah, beberapa slide ini lebih detail terkait hal tersebut. Ada penguatan sistem penguatan Gunung Merapi. Ini akhirnya Gunung Merapi ini menjadi gunung api yang paling lengkap sistem pemantauannya dibandingkan dengan gunung api di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin bersaing dengan gunung api di negara maju ya seperti di Jepang, di negara yang lain. eh Lebih khusus lagi kita menerapkan teknologi yang biasanya dilakukan di pertambangan, memantau kestabilan tebing ini juga kita lakukan di Gunung Merapi dengan menggunakan ground based INSAR. Teknologi drone ini juga eh, sebuah kelaziman ya untuk diterapkan di gunung api untuk memantau perubahan morfologi puncak dan kubah lava. Kemudian kita berusaha untuk bisa mendeteksi secara dini setiap perubahan yang ada sehingga semua data pemantauan yang dihasilkan dari sistem pemantauan itu bisa kita lihat secara real time. Dan juga selain itu juga jika ada peningkatan yang itu mengkhawatirkan maka akan ada notifikasi kepada eh, para petugas. Ini adalah contoh notifikasinya melalui Telegram, kemudian melalui aplikasi Android, dan juga melalui web. Dan juga ada yang memang ini langsung kita sampaikan kepada masyarakat seperti kejadian hujan untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas erupsi dan lahar. Kemudian strategi berikutnya adalah penilaian bahaya secara akurat. Ini kita pengambilan keputusan yang cepat ya. Nah ini kita banyak menggunakan sistem inferensi, kemudian juga kita selain itu mengundang atau melakukan verifikasi dari sistem inferensi yang sudah dilakukan itu dengan konsultasi dengan para ahli baik di Indonesia maupun di internasional. Kemudian secara spesifik, apa yang kita sangat khawatirkan terkait dengan longsornya kubah lava ini, maka kita juga pantau dan melakukan penilaian bahaya. Nah, salah satu hasil penilaian bahaya yaitu bahwa berdasarkan pemodelan awan panas yang dilakukan, maka potensi awan panas yang bisa terjadi di arah barat daya ini bisa mencapai 7 kilometer di arah Kali Kerasak dari 5 kilometer ke arah Kali Boyong. Ini berdasarkan pemodelan dari eh, volume 1 juta dan di tengah kawah dan 3 juta di eh, barat daya. Di tengah kawah ini dari volume yang 1 juta itu akan bisa menghasilkan awan panas sejauh 5 kilometer ke arah Kali Gendol. Kemudian kecepatan peringatan dini, mohon maaf, ini semua mode komunikasi kita coba terapkan, termasuk dengan komunikasi radio dan juga ini adalah cara kami untuk membina kewaspadaan bersama dengan pemerintah daerah. Kita melakukan pertemuan rutin koordinasi dengan BPBD Lingkar Merapi setiap bulan yang tempatnya berpindah-pindah eh, antara BPBD dan kami. Tujuannya adalah untuk pemutakhiran informasi dan
sharing strategi mitigasi di daerah. Kemudian tadi yang sempat kami singgung di awal bahwa eh, apa peringatan dini yang baik ini belum tentu akan menyelamatkan ketika masyarakat yang terancam ini tidak tahu harus berbuat apa. Maka upaya yang kelima ini atau strategi yang kelima ini kita anggap penting, yaitu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Praktek baik yang kita lakukan bertajuk wajib latih penanggulangan bencana ini kita lakukan bersama dengan BPBD. Saat ini sudah sekitar 6.000 jiwa menjalani WLPP ini. Ini menjadi modal sosial yang sangat berarti untuk apa menghadapi erupsi Merapi berikutnya. Sebagai kesimpulan, yang pertama, bahwa peringatan dini yang baik ini belum cukup untuk mencegah terjadinya korban. Masyarakat harus mampu merespon setiap peringatan dini yang diberikan. Jumlah korban akibat erupsi 2010 yang cukup besar dan tersebar di semua sektor menunjukkan permasalahan kerentanan yang serius di Gunung Merapi yang perlu diminimalkan atau setidaknya dikendalikan. Kemudian, eh, upaya yang bisa kita lakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan juga pengendalian kerentanan. Ini sepertinya perlu sangat serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan eh, perubahan perilaku erupsi Gunung Merapi saat ini, maka Badan Geologi ini berupaya untuk melakukan penguatan sistem peringatan dini dan upaya pengurangan risiko bersama-sama dengan pemerintah daerah. Pak Ma'ruf dan Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika sudah belanjang waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.